Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Oktaviani dengan NIM J3J218417. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Dwi Sadono MSI selaku dosen pembimbing dan Bapak Khairul Aziz Husairi SE MSI selaku dosen moderator serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar hasil PKL saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Pembibitan Tanaman Anggrek Dendrobium sp dari anakan dengan cara splitting pada Kebun Anggrek Nugroho. Baiklah, langsung saja, mengapa saya mengambil kajian pengembangan bisnis ini? Yang pertama, sektor pertanian di Provinsi Banten memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan. Sektor pertanian di Provinsi Banten didukung oleh beberapa hal, diantaranya letak geografis yang strategis, di mana letak wilayah dekat dengan konsumen atau pasar. Kemudian infrastruktur yang relatif cukup baik, yang dapat berpengaruh kepada biaya transportasi yang lebih rendah. Selain itu, Provinsi Banten juga merupakan simpul perdagangan antar wilayah. Hal ini dikarenakan adanya pelabuhan serta bandara internasional. Kemudian yang kedua, komoditas tanaman hias yang cukup banyak dibudidayakan di Banten adalah tanaman anggrek. Anggrek merupakan tanaman hias yang termasuk ke dalam famili Orchidaceae, yang menarik perhatian konsumen. Selain memiliki nilai estetika yang tinggi, anggrek juga memiliki bentuk, ukuran, dan warna bunganya yang sangat bervariasi. Daya tahan atau kesegaran bunga anggrek yang relatif lama menjadi nilai atau faktor tingginya nilai ekonomi anggrek, sehingga memberikan prospek pasar yang cukup cerah dan meningkatkan minat para pemulia tanaman untuk menghasilkan anggrek hibrida baru. Adapun hasil perkembangan produksi tanaman hias menurut jenis tanaman disajikan pada tabel 1. Di sini terdapat komoditi tanaman hias yang produksinya paling banyak di Provinsi Banten, yaitu anggrek, philodendron, sedap malam, isoka, dan aglonema. Tabel 1 menunjukkan data produksi tanaman hias di Provinsi Banten tahun 2016 sampai 2019. Nilai produksi tanaman hortikultura, khususnya tanaman hias, lebih didominasi oleh tanaman anggrek yang cenderung berfluktuatif yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan permintaan konsumen. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu kondisi pasar tanaman anggrek di dalam dan luar negeri yang sangat cerah. Upaya untuk menjaga ketersediaan bibit tanaman anggrek dan memenuhi permintaan konsumen terhadap bibit tanaman anggrek dapat diatasi dengan mendirikan unit bisnis pembibitan tanaman anggrek Dendrobium dengan cara splitting pada Kebun Anggrek Nugroho. Adanya lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh Kebun Anggrek Nugroho dapat menjadi peluang besar bagi Kebun Anggrek Nugroho untuk mendirikan unit bisnis pembibitan tanaman anggrek dengan cara splitting dengan genus Dendrobium sp. Kemudian, dampak positif dari perkembangan usaha tanaman anggrek ini diharapkan dapat mampu menciptakan lapangan kerja, menambah devisa negara, membuka peluang tumbuhnya industri sarana produksi pertanian, dan mengurangi biaya produksi serta meningkatkan pendapatan perusahaan dengan menjadi pemasok bibit tanaman anggrek. Adapun tujuan kajian pengembangan bisnis yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis dengan menganalisis faktor internal dan eksternal pada Kebun Anggrek Nugroho. Kemudian yang kedua, menyusun rencana pengembangan bisnis dan kelayakan usaha pada Kebun Anggrek Nugroho berdasarkan aspek non-finansial dan finansial. Selanjutnya ada sejarah Kebun Anggrek Nugroho. Kebun Anggrek Nugroho didirikan oleh Bapak Nugroho pada tahun 1982 yang berlokasi di Jalan Raya Bukit Sarua nomor 37, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kegiatan yang dijalankan oleh Kebun Anggrek Nugroho pada tahun 1982 merupakan usaha bunga potong anggrek pada lahan seluas 200 meter persegi. Pendirian Kebun Anggrek Nugroho dilatar belakangi oleh Bapak Nugroho yang memiliki kegemaran merawat dan mengoleksi berbagai jenis tanaman anggrek. Berikutnya adalah organisasi dan manajemen pada Kebun Anggrek Nugroho. Dalam struktur organisasi Kebun Anggrek Nugroho, terdiri atas pemilik, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi pemasaran. Kebun Anggrek Nugroho saat ini memiliki sistem organisasi dan manajemen yang cukup baik, tetapi karena kurangnya sumber daya manusia menyebabkan karyawan di Kebun Anggrek Nugroho memiliki peran ganda dalam melakukan tugasnya. Bauran pemasaran flash, yaitu lokasi dan distribusi, produk tanaman pada Kebun Anggrek Nugroho diproduksi langsung di kebun seluas 3.500 meter persegi yang berlokasi di Jalan Raya Bukit Sarua, nomor 37, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Tanaman anggrek jenis Dendrobium maupun mokara yang sudah dipanen, disortasi dan didistribusikan langsung kepada konsumen yang langsung berkunjung ke kebun. Sementara pesanan tanaman anggrek yang harus dikirim menggunakan jasa pengiriman dikemas terlebih dahulu untuk didistribusikan keluar kota menggunakan jasa pengiriman seperti JNT, JNE maupun ekspedisi lainnya seperti BIS. Kemudian promosi awal yang dilakukan oleh Kebun Anggrek Nugroho yaitu secara word of mouth atau dari mulut ke mulut. Namun saat ini pemasaran telah berkembang sehingga
Promosi yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan melalui media komunikasi online seperti WhatsApp, Instagram, dan Google. Selanjutnya yaitu rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis pada Kebun Anggrek Nugroho dilakukan berdasarkan hasil matriks SWOT yaitu strategi SO atau Strength Opportunity diterapkan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan perusahaan untuk merebut atau memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Pendirian unit bisnis pembibitan tanaman anggrek Dendrobium sp dari anakan dengan cara splitting dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya memanfaatkan lahan kosong yang belum digunakan oleh perusahaan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan terhadap bibit anggrek Dendrobium sp. Adanya permintaan yang belum terpenuhi juga menjadi sebuah peluang bagi Kebun Anggrek Nugroho untuk mendirikan unit bisnis pembibitan tanaman anggrek Dendrobium sp. Pendirian unit bisnis pembibitan anggrek dengan cara splitting ini perlu dianalisis dengan metode analisis non-finansial dan analisis finansial. Analisis non-finansial terdiri atas aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Sementara analisis finansial terdiri atas analisis cash flow, analisis laba rugi, kelayakan investasi, dan analisis switching value. Selanjutnya adalah rencana pengembangan bisnis pada pendirian unit bisnis pembibitan tanaman anggrek Dendrobium dengan cara splitting. Yang pertama ada perencanaan produk. Produk yang akan dihasilkan yaitu bibit anggrek splitting dengan genus Dendrobium sp. Bibit ini merupakan hasil perbanyakan dengan cara splitting atau pemisahan rumpun anggrek. Karakteristik dari produk bibit anggrek splitting ini yaitu berumur mencapai 4 bulan setelah splitting, memiliki 2-4 helai daun berwarna hijau cerah, tebal dan mengkilap, serta tinggi mencapai 10-15 cm. Keunggulan dari bibit anggrek splitting ini yaitu memiliki sifat yang identik dengan induknya dan lebih cepat berbunga. Selanjutnya pada perencanaan pemasaran terdapat strategi STP dan 4T. Strategi STP yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar produk bibit anggrek splitting Dendrobium pada Kebun Anggrek Nugroho terbagi menjadi 3 yaitu segmentasi berdasarkan geografis, demografis, dan psikografis. Segmentasi geografis produk bibit anggrek splitting adalah wilayah Kota Tangerang Selatan dan Jabodetabek. Hal tersebut dikarenakan lokasi perusahaan yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan dapat menjangkau keberadaan konsumen yang berada di Jabodetabek serta tidak memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengiriman produk. Berdasarkan segmentasi demografis, produk bibit anggrek splitting Dendrobium adalah masyarakat kalangan remaja sampai orang tua maupun masyarakat yang berprofesi sebagai reseller dan pembudidaya tanaman hias. Sementara segmentasi berdasarkan psikografis adalah masyarakat yang gemar mengoleksi dan menyukai tanaman hias. Kemudian targeting, target pasar dari produk bibit anggrek splitting yaitu reseller dan pembudidaya tanaman hias. Kemudian positioning, produk bibit anggrek splitting Dendrobium pada Kebun Anggrek Nugroho diposisikan sebagai bibit tanaman anggrek yang memiliki kualitas produk seperti batang bibit yang gemuk dan pesanan produksi. Lahan yang akan digunakan untuk mendirikan unit usaha pembibitan tanaman anggrek Dendrobium dengan cara splitting berukuran 25 meter x 25 meter dengan luas 625 meter persegi. Pada lahan tersebut akan dipasangi instalasi rak tanaman untuk tanaman remaja sebagai bahan baku dan rak tanaman untuk bibit anggrek splitting yang atapnya diberi paranet sebagai naungan bagi bibit dan tanaman anggrek. Kapasitas produksi dalam satu kali siklus produksi sebesar 3.240 bibit anggrek splitting. Kemudian di sini juga terdapat proses produksi yang dilakukan pada pendirian unit bisnis pembibitan anggrek splitting. Yang pertama yaitu penentuan lokasi dan persiapan lahan. Yang kedua pembangunan gudang dan persiapan bahan baku seperti tanaman anggrek remaja atau dewasa yang akan digunakan sebagai indukan splitting. Kemudian dilakukan splitting. Setelah 2 bulan dilakukan splitting, maka selanjutnya dilakukan pemisahan rumpun pada tanaman anggrek remaja. Setelah dilakukan pemisahan rumpun, bibit yang didapatkan dari anakan tersebut ditanam pada pot ukuran 10 cm dengan media tanam yaitu kaliandra. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan dimulai dari proses penyiraman, pemupukan, pemberian fungisida dan insektisida, serta penyiangan maupun sanitasi sederhana pada pot yang terkena lumut. Selanjutnya yaitu pemanenan dan pasca panen. Pemanenan dilakukan pada saat bibit anggrek splitting berusia 4 bulan setelah splitting. Pemanenan dilakukan saat pagi maupun sore hari. Kemudian hasil panen tersebut didistribusikan langsung oleh tenaga kerja bagian pengiriman kepada konsumen bibit anggrek splitting.
Selanjutnya yaitu perencanaan organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia. Pada kegiatan pendirian unit bisnis pembibitan anggrek dengan cara splitting ini tidak membentuk organisasi baru, melainkan perusahaan hanya melakukan penambahan 2 orang tenaga kerja baru, di mana 1 orang merupakan tenaga kerja produksi pembibitan dan 1 orang lagi merupakan tenaga kerja bagian pengiriman atau supir. Terdapat job specification pada karyawan produksi pembibitan dan supir. Pada karyawan produksi pembibitan harus memiliki sikap disiplin, sungguh-sungguh, serta memiliki semangat etos kerja. Sementara supir memiliki job specification yaitu memiliki keahlian mengemudi serta memiliki SIM. Kemudian perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan oleh Kebun Anggrek Nugroho dalam mendirikan unit bisnis pembibitan tanaman anggrek dendrobium dari anakan dengan cara splitting yaitu menjalin kerjasama dengan para pemasok sarana produksi seperti pemasok pot, pemasok pupuk, pemasok media tanam, serta pemasok peralatan dan perlengkapan. Berikut adalah pemasok yang akan menjadi rencana kerjasama, yaitu Bapak Haji Zainuddin yang berlokasi di Sukabumi, merupakan pemasok media tanam Kaliandra, Bapak Haji Sarja yang berlokasi di Babakan Serpong, merupakan pemasok pupuk, Bapak Wedi yang berlokasi di Pleret, Purwakarta, merupakan pemasok pot tanah liat, serta Agro Bogor yang berlokasi di Bogor, merupakan pemasok peralatan dan perlengkapan seperti paranet dan instalasi rak tanaman lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah perencanaan finansial. Perencanaan finansial terdiri dari perencanaan pembiayaan atau pengeluaran, perencanaan penerimaan, analisis laba rugi, cash flow, dan analisis switching value. Yang pertama adalah perencanaan pengeluaran. Biaya investasi yang dikeluarkan pada awal kegiatan usaha meliputi biaya bangunan, peralatan, kendaraan, dan tanaman anggrek dendrobium sp yang totalnya adalah sebesar 180.873.700. Sedangkan biaya tetap meliputi biaya sewa lahan, tenaga kerja, listrik dan air, pajak kendaraan, serta biaya penyusutan. Total biaya investasi yang dibutuhkan pada tahun pertama sebesar 67.965.720, sedangkan biaya tetap tahun kedua sampai ke-5 umur bisnis yaitu sebesar 77.365.720 rupiah. Kemudian total biaya variabel pada tahun pertama sebesar 21.774.500. Sementara biaya variabel pada tahun kedua sampai kelima sebesar 39.273.000. Peningkatan biaya variabel dari tahun 1 ke tahun 2 sampai 5 disebabkan karena siklus produksi pada tahun 2 sampai 5 umur bisnis sebanyak 6 kali, sedangkan pada tahun pertama umur bisnis hanya 3 kali siklus produksi karena adanya persiapan dan pembangunan sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah perencanaan penerimaan. Penerimaan yang diperoleh dari jumlah penjualan bibit anggrek splitting dikalikan dengan harga jualnya. Pada tahun pertama, jumlah produksi atau penjualan bibit anggrek splitting dendrobium ini sebesar 9.720 bibit anggrek yang dikalikan dengan harga jualnya yaitu 10.500 sehingga menghasilkan penerimaan tahun pertama sebesar 102.060.000. Kemudian pada tahun kedua sampai kelima dihasilkan sebanyak 9.440 bibit anggrek splitting per tahun yang dikalikan dengan harga jualnya 10.500 sehingga menghasilkan penerimaan sebesar 204.120.000 rupiah. Pada tahun pertama dihasilkan laba bersih setelah pajak adalah 160.893 rupiah, sementara pada tahun kedua sampai kelima umur bisnis sebesar 74.945.781 rupiah. Selanjutnya ada analisis cash flow atau analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan finansial dihitung berdasarkan nilai manfaat bersih yang didiskontokan dengan tingkat diskon faktor sebesar 2,85%. Tingkat diskon faktor yang digunakan merupakan tingkat bunga deposito rata-rata pada Bank BRI pada bulan April 2021. Adapun hasil dari kriteria kelayakan investasi dalam pendirian unit bisnis pembibitan tanaman anggrek dengan cara splitting ini sebagai berikut. MTV yang diperoleh sebesar 250.109.365 rupiah. IRR sebesar 60,52%. Gross BC sebesar 1,41, net BC sebesar 2,71, dan payback period selama 2 tahun 5 bulan. Hasil dari kriteria investasi tersebut dapat dinilai layak karena memenuhi kriteria kelayakan investasi, di mana MTV lebih besar dari 0, IRR lebih besar dari tingkat diskon sektornya, gross BC lebih besar dari 1, net BC lebih besar dari 1, dan payback period kurang dari umur bisnis. Kemudian ya, ada analisis switching value, ada perencanaan usaha pembibitan tanaman anggrek dendrobium dengan cara splitting, diperkirakan mengalami perubahan yaitu penurunan jumlah produksi dan kenaikan harga pot tanah liat.
Dan selanjutnya sampailah kita kepada kesimpulan dan saran. Simpulan dari ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis pembibitan tanaman anggrek dendrobium dari anakan dengan cara splitting. Jadi, kajian ide pengembangan bisnis ini diperoleh dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, yaitu strategi SO atau Strange Opportunity. Beberapa kekuatan yang dimiliki. Lalu, saran yang dapat diberikan kepada Kebun Anggrek Nugroho yaitu Kebun Anggrek Nugroho diharapkan dapat mengimplementasikan ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis bibit anggrek splitting karena masih adanya peluang permintaan yang belum terpenuhi sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan sebagai pemasok bibit anggrek pada konsumen. Kemudian juga perusahaan yaitu Kebun Anggrek Nugroho diharapkan untuk dapat menjaga kualitas produk dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan secara intensif sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya penurunan jumlah produksi bibit anggrek splitting. Baiklah, sekian presentasi seminar hasil PKL dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.